Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, di kali ini saya akan mencoba menerangkan materi tentang peran mahabbah, khauf, roja, dan tawakal dalam menata kehidupan. Yang pertama, mahabbah. Apa sih arti mahabbah? Menurut pandangan sufi, mahabbah adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala atau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus membenci sikap melawan kepadanya. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala hanya akan mengabdi kepadanya dan tidak akan pernah mengabdi kepada selainnya. Adapun dalil yang menerangkan tentang mahabbah adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab, yang artinya di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cinta seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Macam-macam mahabbah. Yang pertama, mahabbah al-ibadah atau cinta sebagai ibadah. Yang kedua, mahabbah at-tarbiyah yang artinya cinta alamiah atau natural. Yang ketiga, mahabbatullah atau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah dari mahabbah adalah yang pertama, dasar dan jiwa ruh atau tauhid. Kedua, pendorong kuat meninggalkan maksiat. Ketiga, kesempurnaan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan puncak kebahagiaan. Keempat, menghilangkan keraguan. Adapun perilaku yang mencerminkan sifat mahabbah adalah yang pertama, membaca Al-Quran dengan menadaburi maknanya. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sunnah. Tiga, konsisten berzikir dengan lisan, hati, dan perbuatan. Empat, mendahulukan mahabbatullah atas kecintaan terhadap yang lain. 5. Bermunajat pada waktu sepi dan membaca Al-Quran. 6. Berteman dengan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah khauf. Apa sih arti khauf? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khauf artinya takut, merasa gemetar, ngeri,
menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya perasaan takut yang ada dalam diri seseorang akan adanya siksa dan merasa bersalah akibat maksiat yang sudah diperbuat, sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepadanya. Macam-macam khauf. Yang pertama, takut yang tersembunyi. Artinya, takut dalam beribadah dan bertakarub hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk rukun ibadah. Yang kedua, takut dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, takut terhadap perilaku maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, takut yang dilarang. Artinya, meninggalkan kewajiban ibadah karena takut kepada manusia. Keempat, takut yang berlebihan. Artinya, rasa takut tanpa alasan yang jelas. Pemilik sifat ini disebut pengecut atau juben. Tanda-tanda khauf. Yang pertama, menggunakan lisan untuk kebaikan. 2. Menjaga pandangan dari sesuatu yang haram. 3. Menggunakan tangan untuk kebaikan. 4. Mengonsumsi makanan yang halal dan baik. 5. Kakinya digunakan untuk melangkah pada kebaikan. 6. Hatinya terhindar dari kebencian dan permusuhan. 7. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Manfaat dan keutamaan khauf. Adapun manfaat khauf, yang pertama, memproteksi diri dari maksiat. 2. Tidak ujub atau takabur dalam ibadah. 3. Menjadi motivasi untuk menjauhkan manusia dari perbuatan yang dilarang. Adapun keutamaan dari khauf adalah yang pertama, mendapat rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebagai syarat orang yang beriman. 3. Terjaganya amal baik. 4. Tidak menganggap ringan dosa sekalipun kecil. 5. Meningkatkan kualitas diri. 6. Tidak merasa bangga dengan amal soleh yang dilakukan. Materi selanjutnya adalah roja. Roja artinya berharap. Roja adalah berharap mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitas, baik aktivitas yang berhubungannya dengan Allah atau ibadah maupun dengan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, roja artinya berharap, berkeinginan supaya terjadi. Sikap roja harus didasari niat ikhlas agar bernilai amal soleh sehingga menumbuhkan rasa senang, gembira, dan tentram. Macam-macam sifat roja. Yang pertama, berharap pahala dari perbuatan baik yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berharap ampunan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sungguh-sungguh setelah berbuat maksiat kepadanya. 3. Berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berbuat kebaikan, padahal dosanya banyak, disebut ghurur atau tertipu dan harapan palsu.
Adapun keutamaan dari sifat roja adalah yang pertama, mengekspresikan pengabdian dan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Empat, mengantarkan pada derajat yang tinggi. Lima, menguatkan ikatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. 6. Penyemangat dalam ketaatan. 7. Lahirnya sikap optimis dan dinamis. Materi selanjutnya adalah tawakal. Apa sih arti tawakal? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawakal artinya berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal tidak hanya menyerahkan nasib manusia secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga harus didahului oleh usaha yang disebut ikhtiar. Amal tawakal menyangkup 3 macam. Yang pertama, jalbun nafi', yang artinya melakukan perbuatan atau pekerjaan yang dapat menjadi sebab dari kedatangan manfaat. Kedua, daf'ul madorot, yang artinya menolak kedatangan hal-hal yang dapat merusak kemanfaatan yang ada. Tiga, qat'ul adza, yang artinya melenyapkan atau menghilangkan hal-hal yang dapat merusak kemanfaatan yang ada. Adapun tingkatan tawakal, yang pertama, kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, seperti orang mati yang sedang dimandikan oleh orang yang memandikan. Kedua, kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala seperti pasrahnya seorang anak kepada ibunya. Ketiga, kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala seperti pasrahnya seorang kepada pemimpin umat yang dapat dipercaya. Keutamaan tawakal adalah yang pertama, memperoleh kecukupan dari apa-apa yang dibutuhkan. Kedua, memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tiga, tidak terpasung oleh setan. Empat, menyadari akan keterbatasan diri. Lima, mendapatkan ketentraman batin dan optimis. Demikianlah materi tentang peran mahabbah, khauf, roja, dan tawakal dalam menata kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.